Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Kita tahu orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Jadi gini teman-teman, kalau sekali namanya keselip lidah. Kalau 2 kali mungkin khilaf. Tapi kalau berkali-kali tiap di depan mikrofon, itu namanya pola. Itulah alasan kenapa kami nggak percaya pidato Presiden Prabowo itu blunder. Bukan. Itu bentuk populisme. Dan dalam banyak hal, populisme itu sangat bahaya buat demokrasi kita. Nama-nama kayak Trump, Erdogan, Lukashenko, sampai Adolf Hitler, mereka udah duluan menggunakan gaya populisme sebagai retorika mereka. Dan apa persamaan mereka semua? Ya, sama-sama kepemimpinan yang diktator. Video kali ini kita akan ngebahas kenapa pidato dan komunikasi gaya kayak gini dipakai terus-menerus berulang-ulang, siapa yang diuntungkan, dan kenapa bisa setiap orang politisi yang mendengar bosnya dengerin pidato ini bertepuk tangan riuh walaupun nol substansi. Kita bahas di sini. Brain Indonesia, Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita definisikan dulu nih. Blunder itu kan nggak disengaja dan nggak mungkin sering. Dan biasanya pelaku yang bikin blunder akan buru-buru mengkoreksi apa yang dia katakan. Tapi kalau pidato Presiden Prabowo, kita lihat nih berbagai cuplikannya. Mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lu kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Kita tahu orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. 4 momen, 4 panggung berbeda, 4 waktu yang berbeda, tetapi narasinya mirip. Ada kita sebagai si pembela rakyat dan juga cinta Indonesia, dan ada mereka sebagai yang dianggap dibayar, penyusup, tidak loyal, tidak cinta Indonesia. Jadi ini bukan blunder. Polanya selalu sama, ini adalah pilihan, bahkan jangan-jangan gaya kepemimpinan tentang kita yang paling Indonesia, yang lain, yang berbeda sama kita adalah antek-antek asing. Prabowo no mic, karena kalau dikasih mic, yang ada kita ngasih panggung populisme. Yang kalau kata Kasmude, populisme adalah teen-centered ideology, atau kita versus mereka. Trump nih, kita versus komunis. Jokowi, kita versus radikal Taliban. Prabowo, kita versus asing londo ireng. Dan kalau kata Jan Wendermuller, populisme juga bernuansa anti pluralis atau anti perbedaan atau anti kritik, di mana siapapun yang berbeda dengan program negara akan dianggap pengacau, akan dianggap tidak loyal terhadap Indonesia, akan dianggap tidak cinta terhadap Indonesia, dan lain sebagainya. Dan kalau kata Ernesto Laclave, dikatakan bahwa pemimpin yang populis akan melihat rakyat bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. Objek yaitu wadah kosong yang mereka bisa suntik terus apapun yang mereka inginkan. Soeharto dulu akan menganggap siapapun lawan negara adalah komunis. Jokowi tadi ya, radikal. Sekarang Prabowo, antek asing. Polanya terus berulang, tapi ini ciri satu pemimpin yang sama, yaitu pemimpin yang diktator. Yang bikin greget adalah kenapa setiap pidato kayak gini disampaikan, justru ruangan penuh dengan riang gembira tepuk tangan. Kan konyol. Tapi ini bisa dijelaskan, karena memang budaya birokrasi Indonesia sendiri, yaitu ABS, atau asal Bapak senang. Kultur di mana bawahan atau audiens seremonial akan menyetujui performative action dari si pemimpinnya, karena tahu insentifnya bukan tentang kebenaran di pidatonya, tapi insentifnya adalah menjaga kedekatan, menjaga harmonisme dengan si penguasa. Dan biasanya pidato-pidato populis kayak gini udah di setting nih audiensnya. Jadi misalnya HUT TNI, TNI semua ya kan. Serikat buruh, buruhnya udah ditentuin oleh serikatnya.
Terus Kopdes ya Kopdes semua. Atau koalisi partai koalisinya semua. Pansnya bertepuk tangan. Karena mereka butuh, biasanya pemimpin populis butuh panggung untuk terlihat bahwa rakyat dekat bersama dia. Tapi ketika Presiden Prabowo dihadapkan pada forum yang isinya rektor dan juga guru-guru besar, mereka terdiam. Prabowo lupa bahwa mereka di forum-forum intelektual, inisiatifnya kebenaran. Bukan tentang jokes dan juga sekedar pukul-pukul meja. Disinilah psikologi politik berperan. Kalau kata Irving Janis, yaitu dia bilang groupthink, di mana kelompok nih yang hanya mengandalkan kohesif dan juga loyalitas kepada pemimpinnya tidak akan menyampaikan informasi yang benar karena takut pemimpinnya nggak suka. Atau ada lagi satu teori yang mengatakan bahwa yang disebut sebagai psychology safe untuk staff gitu. Ketika staff tidak akan berani menyampaikan apa yang benar karena dianggap tidak loyal, dianggap membangkang. Dan disinilah satu karya novel klasik oleh Hans Christian Andersen berjudul Baju Baru Sang Kaisar ternyata benar-benar nyata di dunia kita sekarang. Di mana novel ini menceritakan tentang sang raja atau kaisar, dia sebenarnya telanjang. Tapi semua orang tepuk tangan, nggak ada yang berani ngasih tahu karena takut. Sampai ada satu orang yang menegur dia dengan bilang, "Kok Bapak telanjang?" Ternyata adalah anak kecil yang polos. Jadi asal Bapak senang, budaya yang melekat di dalam Indonesia kita. Masalahnya, pola ini nggak baru. Di Indonesia, kebetulan baru masuk aja trennya. Jadi jatuhnya Indonesia FOMO nih. Tahun 2017, Trump sering menyebut bahwa media adalah enemy of the people. Dan kalau kata sejarawan Marvin Kelps, dia bilang, Trump itu yang meniru cara-cara lama, Hitler, Mao, Stalin, yang berusaha untuk mendelegitimasi setiap yang berbeda dengan pemerintah adalah musuh negara. Karena dianggap, ya lu nggak cinta sama negara lu kalau lu terlalu banyak melakukan kritik dan sebagainya. Lama-lama akhirnya rakyat bingung, percaya data yang mana? Data pemerintah soal swasembada misalnya, yang katanya udah swasembada, atau data jurnalis yang bilang kita belum swasembada. Rakyat bingung percaya yang mana, lama-lama frustasi. Akhirnya memilih untuk gak ikutan politik, kekuasaan langgang. Ya itulah tipikal pemimpin populis. Dan yang kedua, di belahan dunia manapun, gaya retorika populis ini selalu punya kesamaan. Pertama, menyempitkan satu kalimat bahwa pecinta rakyat atau pendukung rakyat sejati itu sempit tuh. Seakan-akan hanya ngedukung program pemerintah. Tapi setiap mereka-mereka yang memilih untuk mengkritik apa yang salah dan mengatakan apa yang benar, mau itu jurnalis, akademisi, lembaga pengawas, akan bisa dianggap etnisnya dibawa-bawa, ideologinya dituduh-tuduh, atau mungkin antek-antek asing. Bahkan kita sering kan ngeliat Trump ngomong tentang ibaratnya, kalau lu nggak suka tinggal di Amerika, pergi aja. Ternyata Prabowo juga ngelakuin hal yang sama. Trump pun ngata-ngatain rakyatnya, ini komunis. Nah, kalau di Prabowo juga lakuin hal yang sama, asing-asing. Ya, inilah populisme. Di belahan dimanapun, bentuknya sama. Dan sama-sama digunakan oleh pemimpin yang cenderung diktator. Apa bahayanya populisme untuk demokrasi dan juga bernegara? Pertama, udah pasti populisme, most of them, ya dipimpin oleh orang yang punya kecenderungan diktator. Yang diktator ini bergaya komunikasi populis, ditambah dia akan dikelilingi oleh ekosistem dan juga birokrasi atau loyalis yang asal Bapak senang, yang akan berdampak pada 4 hal. Pertama, populisme yang terus-menerus akan mengalihkan akuntabilitas. Ketika rakyat bertanya, kemana anggaran kita? Kenapa ini mahal banget? Kenapa programnya begini? Dijawabnya dengan, ini pasti antek-antek asing. Ini dia tidak cinta anak-anak pengen bergizi. Gitu kan? Kedua adalah mengikis mutual toleration. Yang seharusnya ketika ada oposisi ya dianggap sebagai penyeimbang demokrasi atau bagian dari orang yang cinta Indonesia dengan cara yang lain. Nanti dianggap sebagai bukan rival, tapi musuh negara. Ketiga adalah mendorong represivitas. Di mana pemimpin populis akan membuat runcing antar aparat dan juga masyarakat, antar pendukung dia dengan masyarakat banyak, yang nantinya masyarakat juga akan merasa kalau gue mukulin dia nih beda pendapat sama kita, kayaknya sah, karena pemimpin kita juga keras kok. Dan terakhir, lemahnya pengawasan.
Karena setiap akademisi, setiap jurnalis, setiap mahasiswa, setiap orang muda, setiap yang bicara soal fakta dan kebenaran akan didiskreditkan. Sehingga lama-lama orang pilihannya kalau nggak ditangkap, ya males. Ketika yang ditangkap dan juga malas jumlahnya udah banyak, udah gak ada yang ngawasin. Disitulah salah satu akar pertama rusak Indonesia. Kalau ini terus dilanjutkan. Ini bukan ramalan di mana Indonesia sudah mengalami keempatnya. Tapi ini adalah pola yang bisa dibaca dari negara lain yang sudah mengalami itu. Dan masalahnya kita sudah di depan mata melihat setiap percakapan adalah tentang kita versus musuh. Akhirnya hal-hal yang lebih dasar tentang kesejahteraan rakyat, apa problem daripada kebijakan, apa yang kurang, jadi nggak terbahas karena kita semua sibuk berantem. Itu yang terjadi akibat pemimpin populis. Jadi kesimpulan akhir teman-teman, ini bukan blunder, ini adalah pilihan yang secara konsisten dipilih berulang-ulang. Dan karena kita udah ngebahas seluruh teori politiknya, kita tahu apa fungsinya. Yaitu pemimpin dengan gaya komunikasi populis punya dua tujuan. Satu, menyatukan pendukungnya secara gila-gilaan. Kedua, menciptakan musuh versi mereka sendiri. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai orang muda, jangan tepuk tangan, apalagi jangan cuma marah-marah di kolom komentar. Tapi kita punya satu tugas, yaitu mengenali polanya. Supaya kita nggak terseret pada pola logika yang mereka yang ciptakan, yaitu kalau mengkritik negara, mengkritik pemerintah, sama dengan nggak cinta Indonesia. Ingat teman-teman, diam itu bukan netral. Diam itu pilihan. Jadi, brand Indonesia atau Indonesia baru, ada Indonesia yang tidak memilih diam. Terima kasih banyak.